dikatakan putus. Ini sekarang kita ada di bagian utara Semarang. Semarang Utara, betul. Nah, tempatnya itu di Pantai Marina ya. Iya, kawasan Marina, benar. Dan di sini ya kita lagi menikmati lah kawasan Semarang Utara ini ya, Mo ya. Nah, jadi emang hari ini kita mau ketemu sama kliennya kita gitu. Nah, klien kita kali ini namanya Lara, gengs. Tapi karena emang kita kecepatan untuk nyampe di posisi di mana kita akan ketemu sama klien kita, akhirnya situ gua sama Gigi muterin pantai itu. Dan karena emang gua larut kali ya, gua larut untuk ngelihat indahnya Pantai Marina gitu, sampai-sampai akhirnya Gua sama Komo sempat ketiduran, gengs. Lama nggak lo tidur? Main sih, gue pada tidur sih. kliennya mana? Nah itu dia, ini belum datang juga kliennya. Kita Ya, lu telepon aja dulu. kita janjian di sini tapi belum aja juga. Udah telepon aja dulu, kliennya belum datang kan? Ini udah lewat cukup lama dari jam janjiannya kita. Dan kru kita juga udah nelponin si klien kita terus yang namanya Lara ini, tapi masih tetap nggak diangkat juga gitu. Dan sampai akhirnya di situ Tanya dulu Jus dia di mana, telepon Dan- segala macam. baru- halo, halo, iya, iya ini kita udah nyampe di Semarang Utara tempat janjian. Kamu di mana? Di rumah. Pertama dia ngomong nggak jelas gitu, sampai akhirnya gue minta dia untuk ngejelasin. Dia ini bilang kalau dia lagi di rumah dan dia nggak bisa datang ke tempat janjiannya kita. Di rumah gimana maksudnya? Nggak, kamu nggak bisa keluar rumah, kenapa? Serius? Ya udah, jadi kita ke ya udah, oke, kita mau just ini jadi si siapa sih Lara barusan telepon, katanya cowoknya udah dari tadi di depan rumahnya dia dan dia nggak bisa keluar rumah. Cowoknya jadi dia masih di rumah. Terus cowoknya lagi di depan rumahnya dia, ngegedor-gedor rumahnya dia, neror dia. Kita kesana aja. Oke, kita ke rumahnya dia. Yuk. Ya berarti itu adalah ancaman buat kliennya kita, dan gue bilang sama tim, udah kita langsung ke rumahnya Lara. Dia laporannya gimana sih? Tadi dia Laporan nelpon gua. nggak, laporan dia yang di email gitu loh. Laporannya dia di email, dia bilang dia pengen putus sama pacarnya karena pacarnya udah egois, udah makin pokoknya jadi jauh lebih jahat sih. Kalau sampai dia bilang dia udah mau putus, berarti emang dia udah yakin banget kalau cowok ini bukan cowok yang baik lagi buat dia gitu loh. Dan masalahnya berarti udah besar banget dong, Mo. Oke, tapi kenapa cowok ini ada di rumahnya dia sekarang dong? Pak, ngebut aja mas. Nah, pada saat kita sampai di depan rumahnya Lara, gue emang ngeliat ada seorang cowok. Dan pada saat kita cocokin fotonya, itu emang Dimas. Lara. Kenapa dia sampai gedor-gedor pintu juga ya gitu? Atau emang karena ada sesuatu yang penting banget kali gitu. Tapi kenapa kliennya kita nggak mau banget untuk ketemu sama dia ya, Ya, gitu loh? apalagi kalau bukan karena ketakutan, cowoknya udah arogan, cowoknya Ya kan udah ini dia egois. masih pacarnya. Ini kan masih pacarnya, kenapa dia nggak mau untuk ketemu gitu loh? Iya, sekarang caranya kayak gini, cewek mana yang mau ketemu kalau misalnya cowoknya kayak gini, kayak liar kayak gitu. Tapi gue yakin dianya ini punya alasan kenapa dia sampai seperti ini gitu loh. Tapi Iya. di sini gue punya sudut pandang yang berbeda gitu loh. Dia sepertinya adalah orang yang pengen banget untuk ketemu sama Lara, tapi Lara nggak mau untuk ketemuan sama dia. Dan akhirnya situ kita ngeliat permisi Bu, Lara ada?
Nyokap ceweknya. Udah usir aja tante, kayak gitu anak gak sopan kayak gitu. Maaf, kamu? Saya Dimas, Bu. Saya pacarnya Lara, Bu. Dimas? Iya. Tapi Laranya... Sebentar. Lara. Kamu ada perlu apa? Kok sampai kamu gedor-gedor rumah orang? Nggak sopan dong. Enggak, Bu. Gini, Bu. Saya ada mau bicara sama dia, Bu. Iya, Soalnya. tapi kamu nggak perlu gedor-gedor gitu seperti itu. Iya, Bu. Iya, saya minta maaf, Bu. Iya. Sebelumnya, Bu. Tapi saya mau ngomong sama Lara. Tapi Laranya nggak mau ketemu sama kamu. Oh. Kenapa, Bu? Kan saya cuma mau ngomong aja bentar. Sebentar aja, Bu. Please, Bu. Kalau Laranya sudah nggak mau, Iya. Ya udah bagus ya, pasti dia juga khawatir lah mau anaknya dicari-cariin kayak gitu, kayak diteror ini sih kalau gue lihat ya. nggak bisa. Ra. Maaf ya, Ya. lebih baik kamu pulang aja. Kamu ada pesan apa nanti saya sampaikan. Ya, tolong ya. Ya udah, Bu, bilangin aja Iya. sama Lara. Iya. Saya mau ada ngomong sama dia gitu. Oke. Ya, Bu. Nanti saya sampaikan. Iya, Bu. Kamu lebih baik pulang sekarang aja ya. Ya, Ra. Iya. Udah. Ya, Bu. Makasih ya, Bu ya. Permisi, Bu. Udah mendingan lu cabut deh, cewek lu udah gak mau ketemu sama lu. Oke, yuk, Farlos itu cowoknya cabut di situ. Farlos, monitor los. Tahu diri. Oke, yuk, coba tim rider ring kita ada yang ngikutin dia dong, Farlos. Males banget nih lu cowok-cowok tukang maksa. Oke, yuk, gua langsung ketemu sama klien di situ ya. Kita ketemu sama dia, kita ngobrol sama dia dulu yuk. Akhirnya kita dari titik mata kamu putus langsung turun dari mobil dan langsung ketemu sama Lara di rumahnya dia itu. Pada saat kita ketemu sama Lara langsung Lara jangan takut lagi, Lara. Kita dari titik mata kamu putus. Dia ada di rumah atau enggak sih? Ini boleh. Oke. Maafin aku ya, Kak. Aku masuk dulu, aku dia keadaannya udah kayak dalam keadaan pucet banget, terus udah gitu udah ketakutan sendiri, dan di situ akhirnya gue berusaha untuk menenangkan dia dulu. Dan sambil gue lagi menenangkan dia, aku beneran takut, Kak. Kakak tadi lihat sendiri kan Dimas gimana. ya, ini emang masalahnya apa sampai dia kayak gitu tadi? Apa masalahnya apa? Maaf. Kok Bu, kita dari kata kampus kita udah janji ketemu. maksudnya? Nggak mau ketemu sama Lara. Mama, tolong jangan di Enggak. sini dulu, Ma. Intan pengen lupa, pengen ngomong sama Nggak bisa gitu dong, Lara. Kenapa sih kamu nggak ngomong sama Mama. Mama Dengerin Lara dulu? dulu. Ini urusan Lara sama Dimas. Tolong ngertiin Tapi Lara tadi dulu, Dimas Ma. ke Please, rumah, Ma. ketok-ketok, Tolong sampai ngertiin marah-marah Lara, minta ketemu. Ma. Kita pengen ngobrol dulu sama Lara. Tolong kasih Lara waktu. Ya pasti kita nggak akan nyakitin Lara, kita akan Tolong, ngebantuin Lara. Nyokapnya ini sangat-sangat khawatir sama Lara gitu, dan nyokapnya juga sebenarnya kayak kebingungan gitu, sebenarnya apa yang terjadi sih sama anaknya dia. Iya. Ini kali mungkin Lara mau sharing sama kita dulu gitu. Lara nanti sharing sama mama kamu ya, kasih sayang. waktu sebentar aja. Ya, oke. Kita janji kita pasti bantuin Iya. Lara. Tolong ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Saya Maaf. jadi bingung soalnya ini Ya. ada tim katakan Ya, kita terus ada rame-rame kamera juga kan di Tante rumah. nggak Ya. pernah ada Maaf. seperti ini di Maaf, rumah maaf, gitu. Tante. Ya. Ya udah, akhirnya pada saat itu nyokapnya udah mengizinkan kita untuk ngobrol sama si Lara, dan gak lama pun akhirnya nyokapnya ninggalin kita bertiga.
Nggak di email kalinya lu ceritain ke kita kalau cowoknya lu ini egois banget sama lu gitu loh. Dan tadi lu nggak bisa untuk datang ke tempat pertemuan kita yang udah kita sepakati karena cowoknya lu ada di sini. Dan tadi kita ngeliat cowoknya lu marah-marah dan pengen lu ketemu sama lu. Ini ada apa? Sebenarnya aku sama Dimas itu udah pacaran selama 5 bulan. Oke. Tapi selama 5 bulan itu dia tuh kasar banget Kak sama aku. Dia arogan banget sikapnya. Dia selalu kasar sama aku. Aku nggak pernah bahagia pacaran sama dia Kak. Berarti emang udah dari awal dia emang orangnya sifatnya kayak gitu. Terus Aku nggak kuat Kak. Aku minta kalian tolong bantu aku buat putus sama Dimas. Tolong Kak. Enggak, ini kan 5 bulan kan waktu yang masih baru, bisa dibilang baru gitu loh. Dan lu bilang dia terlalu egois dan dia kasar sama lu gitu loh. Tapi tadi tuh emang kalau kasarnya gue masih belum melihat kasarnya dia. Tapi kalau emang tadi dia emang kelihatan kayak memaksa untuk ketemuan sama lu. ada contoh Kak, kejahatan aku pernah dikasar sama dia. Tanganku pernah ditarik sama merah sampai memar sama dia Kak. Rambut aku pernah dijamel kalau kita lagi berantem. Please, percaya sama aku. Jujur gue nggak percaya gitu loh dengan apa yang dia omongin. Kalau emang dia udah sengsara kayak gini, buat apa lagi? Mau sampai kapan lagi sih kita nggak nolongin dia? Padahal kita udah tahu kenyataannya seperti apa. Mau apa lagi? Dijambak, ditarik-tarik gitu. Mau sampai badannya dia biru-biru semua. Nggak, kalau cowok yang kasar sama cewek, gue juga nggak suka gitu loh. Gue nggak suka cowok yang kasar sama cewek gitu, karena emang bukan itu gunanya cowok dalam sebuah hubungan gitu loh. Cowok itu ya emang harus melindungi ceweknya, bukan untuk ngasarin ceweknya. Dia udah nggak merasa dilindungi, mau buat apa lagi dilanjutin? Please Kak. Tapi kita harus nyelidikin ini dulu, Ji, sebelum kita ngebantuin dia. Aku udah disakitin fisik sama hati aku loh Kak. Kurang apa lagi? Mendengar apa yang diomongin sama si Lara ini, akhirnya kamu mulai melunak dan dia bilang, Kita akan mencoba untuk percaya sama lu, tapi gue bilang sama lu, jangan mempermainkan kepercayaan yang kita kasih ke lu. Oke, ya udah sekarang biarin tim kata kamu putus, mikirin dulu rencananya bagaimana lu akan putus hubungan sama dia. Nanti kita akan update sama lu dan juga akan banyak juga yang akan kita tanya nanti sama lu untuk bikin hubungan putus ini berjalan dengan lancar. Oke, ya, udah tenangin dulu deh, Ki. Udah kita langsung meeting buat hubungan putus aja. ya udah kalau emang kayak gitu kita akan ngebantuin dia supaya dia bisa lepas dari Dimas, supaya dia juga nggak dikasarin lagi sama Dimas. Tell me now, when every star falls from the sky and every last heart in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down. I don't feel nothing when I hear you say it's gonna be okay. Keesokan harinya, gua, Komo, dan tim Katakan Putus sudah menyiapkan momen putus buat Lara dan juga buat Dimas. Kita udah ada di sebuah tempat go-kart pada saat itu, dan Lara pun juga sudah menunggu kedatangan si Dimas di sana. Dan sebentar lagi kita akan ngeliat gitu bagaimana Lara akan mutusin hubungan dia sama Dimas, karena emang dari kemarin dia takut banget untuk ketemu sama Dimas. Nah itu dia, dan hari ini ya dia benar-benar harus kuat dan harus berani untuk ngomong sama Dimas kalau dia mau mutusin ini semua gitu, dia mau udah lepas gitu loh dari Dimas. Kalau nggak dia nggak bakal bisa lepas. Oke, Farlos, semuanya standby di situ, kita nunggu si Dimas yang datang, Farlos. Oke, yuk, mana dia? Oke, yuk, gua lihat, dia udah datang ke situ, Farlos, monitor. Monitor, mau. Oke, dia udah datang. Tapi pada saat Dimas datang ke tempat itu dan ketemu sama Lara, ada yang ganjil. Kak. Mana aja Kak? Mana aja, aku kangen banget sama kamu nih. Masa sih? Iya, aku kangen banget sama kamu. Kamu dari mana? Dari rumah lah, aku kan mau samperin kamu. Udah lama kan, aku kangen banget. Tapi
Ini cowok lembut kok. Nggak ada ngomong yang kasar, nggak ada kedengar arogan juga, dan nggak ada kedengaran ego juga. Kok kamu tahu banget sih tempat ini? Bukan aku ngerti kesukaan kamu. Terima kasih ya. Oh iya, ada bunga nih buat kamu. Kok kamu tahu banget sih tempat ini? Bukan aku ngerti kesukaan kamu. Terima kasih ya. Oh iya, ada bunga nih buat kamu. Lo lihat nggak? Dia ngasih bunga. Ya mungkin aja emang karena dia udah nyesel gitu loh. Arogan, cowok yang ego, cowok yang kasar suka ngasih bunga. Iya, tapi bisa aja kan gara-gara emang dia udah nyesel. Nanti kalau misalnya keulang lagi gimana? Iya, buat kamu. Karena aku udah Aku nggak bakal terima bunga itu kalau kamu terima tantangan aku main go-kart. Kalau kamu bisa menangin aku terima bunga kamu. Beneran ya? Oke. Yaudah sekarang yuk langsung. Carlos, monitor Carlos. Oke yuk, mereka udah siap buat main go-kart di situ. Semua kamera standby Carlos. Ya udah, karena emang ini juga adalah bagian dari rencana Kontak Kamu Putus, kita juga tahu itu. Dan akhirnya Lara pun balapan go-kart sama Dimas. Tapi dari bagaimana cara penyampaian Dimas tadi ke Lara dan juga bagaimana Dimas tadi bersikap sama Lara, gua nggak ada ngeliat sedikit pun kalau Dimas itu kasar sama Lara. Iya, hari ini siapa tahu dia apa atau apa kan kita juga nggak tahu gitu. Kalau misalnya nanti keulang lagi gimana? Tiketnya dia juga kalah. Ya udah, emang udah nasibnya, berarti dia harus putus juga gitu loh sama si Lara. Di situ kelihatan kalau si Lara ini memang sangat-sangat unggul dalam bermain go-kart. 2 lap dan ternyata Oke, yuk, dia kalah. yes. Berarti ini adalah tanggung buat ngomong ini semua gitu loh, Mo. Oke, yuk, itu krunya yang di sana udah standby Carlos. Oke, kita standby juga, Mas, maksudnya apa nih mas? Hah? Terus maksudnya ini apa? Ya gini kan aku. Berarti ini artinya apa? Ya maksudnya. Artinya apa? Mas, berarti kamu tulis ya, kan? mau mutusin aku? Iya, aku mau putus sama kamu. Aku nggak bisa, udah. Kan Oke, mulai Carlos, marah lebih kan, dekat lagi mulai arah naik kan penyadapnya, Carlos. emosinya kan. Pasti karena emang dia mau mempertahankan hubungannya sama Lara karena Lara bisa diinjek-injek. Ya mungkin saat ini adalah saatnya Dimas untuk menerima gitu loh, menerima konsekuensi dari kesalahannya dia. Ini terakhir kalinya aku minta putus sama kamu. Enggak. Mohon kamu harus Aku putus. sayang beneran sama kamu, aku nggak bisa putus Nggak aku. mau, Nggak Dimas. bisa dong, nggak bisa kayak gini dong. Carlos, gua turun ke bawah, Maksudnya Carlos. apa Gua sih? turun, Carlos. Nggak, turun aja ke bawah. Akhirnya di situ kita turun. Kita langsung ketemu sama mereka di situ. Lara, aku jadi ikutin aku. Enggak. Lara. Tunggu. Lu jangan lari dulu. Udah enggak. Enggak. Ini gua jelasin. Apa nih? Ada Ini apa nih? Ada yang ngejar dia. Kamera apaan ya? Udah lu. Sama satu orang aja ngapain? Bisa baik-baik nggak, Mas? Enggak. Ya.
sih? Ya, biasa aja dong. Biasa aja, gak usah Lara apa. itu minta tolong sama kita, makanya lu diem dulu. Lo mau kenapa sama kamera gua? Gua bisa Ya. jelasin sesuatu sama lu dulu atau enggak? Ya, Oke, Lara minta tolong sama kita. Oke. Dia pengen untuk putus hubungan sama lo. Ya. Oke? Tapi kan nggak bisa, kan sayang banget sama Oke, dia. enggak, tapi lu berapa lama pacaran sama dia? 3 minggu. Tiga minggu. Yang kita tahu kemarin Lara bilang sama kita kalau dia udah pacaran 5 bulan sama si Dimas. Bukan ada 5 bulan katanya. 5 bulan apaan, Pak? Baru 3 minggu. Tapi memang udah sayang banget sama dia. Ya kalau lu sayang lo nggak mungkin dong kasar sama dia. Lo emang kasar kan sama dia? Enggak, Lo aku nggak- nggak pernah. Beneran, kalau Jangan bohong sama gue. kalau aku nggak sayang, aku pasti kasar sama dia. Enggak. Aku sayang banget sama dia, gak mungkin lah aku kasar lah. Oke, enggak, sekarang gua tanya sama Iya. lo. Lu pernah main tangan sama dia? Enggak pernah. Ini yang benar yang mana gitu loh. Kita mikir mungkin harus ada sesuatu yang kita omongin lagi nih sama si Dimas. Terus kalau emang lo nggak pernah kasar sama dia, kenapa dia pengen putus banget sama lo, pengen Ya marah aku nggak. banget sama Gini Mbak, soalnya setahu saya dia tuh sama cowok itu wah, jadi itu nggak gimana ya, dikit-dikit putus, dikit-dikit putus, dikit-dikit putus. Nah, aku pikir dengan dia sama aku, dia bisa berubah. Oke, tapi tadi jatuhnya lu juga diputusin Iya, sama dia. diputusin. Baru 3 minggu lagi. Ya, aku nggak tahu salah aku apa, Kak. Beneran. Ya, maka itu apa? Kalau nggak percaya, Kakak coba aja. Iya. Oke, tapi dari apa yang lu obrolin tadi ke kita gitu, kalau emang ya kita pun juga punya keanehan juga sama si Lara gitu, karena Iya. emang dia bilang sama kita kalau dia udah pacaran sama lo 5 bulan, sedangkan lo pacaran sama dia baru 3 minggu. Itu yang bikin gue jadi bingung di sini gitu loh. Iya. Tapi lo bisa untuk memastikan sama kita atau membuktikan sama kita kalau apa yang lo omongin dari tadi itu semuanya benar. Bisa. Udah gua tantang lo, kita siapin sebuah momen untuk lu ketemu sama dia dan lu buktiin juga ke kita kalau apa yang lu omongin tadi itu semuanya benar. Gengs, kita emang pengen untuk ngebuktiin tentang apa yang diomongin sama Dimas kemarin itu bener atau enggak. Makanya sekarang kita dari tim Kata Komputer sudah langsung menuju ke rumahnya Lara. Dan gue bilang juga sama Dimas, pokoknya di sini gue akan mempertemukan lo sama si Lara. Oke, gue akan mempertemukan lo sama dia dan di situ lo tunjukin sama kita kalau apa yang lo omongin kemarin itu benar. Iya, lo buktiin. siap. Oke, Karena siap. sampai Kalau- sekarang siap. pun gue masih belum tahu siapa yang harus gue Siap, percaya. siap, gitu. iya, siap. Oke, ini timnya kita udah ada yang standby di rumahnya Lara. Jadi pada saat kita nyampe di sana, udah lu langsung ketemu sama dia, langsung ngobrol sama dia. Iya, benar. Kalau emang lu nggak mau untuk putus hubungan sama dia, ya udah tanya sama dia. Iya. Apa alasannya dia, apa segala macam lo tanya sampai Ya, detail. oke. Pokoknya gue mau tahu lo berdua sama-sama jujur-jujuran. Tapi pada saat kita mau menuju ke rumahnya Lara, gua dapat telepon dari Carlos. Iya dong, jangan Iya, iya, ini aku lo. siap, aku Lo siap. bohong lo. Ke rumahnya Lara gua. Dia kan udah ada yang standby di situ. Ini bukannya kiri apa ya? Kenapa cabut? Terus posisinya di mana? Lu yakin? Oke, ya udah gua langsung ke sana, gua langsung ke situ, gua langsung ke sana, oke? Ya udah lu terus ambil gambarnya, gua langsung menuju ke posisi itu. Oke, yuk. Pak, posisinya nggak jauh dari posisi awal kita Siapa? tadi, Pak. Siapa? Yang berhenti di awal tadi, Pak. Siapa? Nggak, si Lara itu nggak ada di rumahnya dia. Dia udah cabut dari rumahnya dia dan dia ketemu sama seorang cowok di sebuah kafe. Siapa cowok itu gitu? Kita langsung muter balik untuk menuju ke kafe itu. Oke, ini Pak. Oke, Carlos, monitor Carlos.
Oke, yuk, gua nyampe di posisi kafenya Farlos. Target kita di mana, Farlos? Bisa gambar kirim ke tabnya gua, Farlos. Tab mana lagi? Teman-teman yang berdagang masuk ke kafe mau dia di lantai 2 mau di lantai 2 mau kafe lantai 2 mau. Oke, yuk, coba gambar transfer ke tabnya gua dong. Kirim ke tabnya gua dong. Ini siapa? Lo tahu nggak? Nggak kenal aku. Aku nggak kenal. Aku mau ngomong sesuatu nih sama kamu. Mau apa sih? Aku mau ngasih hadiah sama kamu. Hadiah apaan? Surprise. Surprise apa? Udah langsung aja. Tapi, iya, tapi tolong kamu tutup mata dulu ya. Apanya sih? Lebih banget ya. Udah, tutup mata dulu. Nggak, ini masalahnya kayaknya mereka deket banget gitu. Mungkin sahabatnya dia atau... Aku nggak tahu. Nggak, tapi- Adanya aku nggak kenal ini cowok ini. Dan suasananya pun kayaknya suasana romantis deh gitu loh. Ini siapanya dia? Gue udah mulai curiga nih, gengs. Gue udah mulai nggak percaya juga sama si Lara ini. Sampai akhirnya pada saat itu... Sayang, ini buat kamu. Ngasih cincin, Gi. Oh my god, lo berarti emang udah deket banget dong. Nggak, lo nggak tahu juga. Jadi dia hianatin aku ini. Berarti pemain biola ini emang di-set oleh si cowok ini. Iya, buat ngasih surprise ya. Berarti mungkin mereka pacaran dong, Mo. Aku ingin serius sama kamu, sayang. Apa lagi nih? Aku ingin serius sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tio, dengerin ya. Aku gak butuh cincin ini karena kita juga baru 2 minggu, ngerti? Iya, walaupun 2 minggu itu udah kayak 2 tahun, sayang. Aku gak mau lagi sama kamu, Tio. Aku tuh mau putus sama kamu. Aku gak cocok sama kamu, ngerti gak? Apa lagi nih? Aku ingin serius sama kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Tio, dengerin ya. Aku gak butuh cincin ini karena kita juga baru 2 minggu, ngerti? Iya, walaupun 2 minggu itu udah kayak 2 tahun, sayang. Aku gak mau lagi sama kamu, Tio. Aku tuh mau putus sama kamu. Aku gak cocok sama kamu, ngerti gak? Ini kejadiannya persis banget dengan kejadiannya. Iya, Bedanya iya. itu adalah dia ngajak hubungan sama lu 3 minggu, sekarang sama cowok ini cuma 2 minggu. Ya berarti benar dong apa yang lo bilang. Dia emang ngejalin hubungan sama cowok dan itu cuma sebentar-sebentar doang, Mo. Sebenarnya apa tujuannya dia untuk pacaran sama orang dan pada saat orang itu udah sayang sama dia, dia putusin orang itu. Tanpa penyebab apapun kamu minta putus. Aku nggak mau putus sama kamu, sayang. Dia paksa aku putus sama kamu. Please, kita putus. Aku serius, sayang. Enggak. Sayang, Udah, jangan kejar-kejar Sayang. lagi, enggak. sayang. Enggak, nggak mau. Falos, monitor Falos. Oke, dia cabut dari kafe. Itu dia. Falos, ikutin dia, Falos. Kita makin penasaran tentang Lara gitu loh. Sebenarnya apa tujuannya dia? Dan Lara pun cabut dari situ. Kita ikutin Lara. Ini ngapain dia ke pantai ini? Iya, Mas, parkir di sini aja, Mas. Parkir di sini aja, Mas. Dia berhenti di pantai dan perasa kita merhatiin, seperti di pantai itu dia lagi Nah, lo tahu nggak kalau emang tempat ini emang penting buat dia, atau emang tempat ini ya tempat di mana dia biasa menyendiri gitu loh? Nggak tahu aku. Soalnya kalau dari sini ya, gua ngeliatnya sih dia kayak lagi merenung sesuatu gitu ya nggak sih? Dia kayak bengong, kayak galau gitu loh. Lagi mikirin sesuatu gitu, mikirin sesuatu yang emang berat banget. Tapi ternyata nggak lama kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang dan nyamperin Lara.
itu. Oke, Carlos itu ada nyokapnya datang di situ. Carlos, monitor Carlos. Kita keluar aja gimana? Bisa, ini ada nyokapnya di sana. Lara? Kenapa kamu masih di sini? Lara bingung Ma, kenapa Lara jadi kayak gini Ma. Kamu nggak seharusnya seperti ini, Nak. Mau sampai kapan? Lara nggak ngerti Ma, Lara kayak gini sampai kapan. Tapi kamu menyiksa diri kamu sendiri. Lagi pula kamu menyakiti banyak orang. Bukan 1-2 orang yang kamu sakiti, Lara. Ada apa sih? Ada apa sih? Ada masalah apa sih sebenarnya? Kenapa nangis? Mama pun tahu bagaimana perasaan kamu. Tapi kamu harus bisa mengikhlaskan Agung. Agung itu sudah meninggalkan kita semua. Lara nggak bisa lupain Agung. 3 tahun pacaran itu bukan sebentar Ma, aku nih sayang banget sama Agung. Mama tahu. Ini berarti Agung tuh mantannya dia, dan kalau misalnya dari apa yang diomongin nyokap, yang Agung ini kayaknya udah nggak ada, Mo. Udah Ya Agung udah, orang yang udah meninggal, tapi ceweknya lu Lara itu belum bisa untuk masih belum melupain bisa dia. move on. Gue jujur gue kasihan banget ngelihat Lara di sana. Dia bener-bener terjebak dalam masa lalunya dia. Tapi cuma di sini Lara bisa kenal Agung Ma. Dia cuma di tempat ini Ma. Lara sayang sama Agung Ma. Mama tahu. Selama ini kenapa dia pacarannya cuma sebentar-sebentar doang? Gue yakin sih lo cuma pelarian doang. Lara bisa kenal Agung Ma. Dia cuma di tempat ini Ma. Lara sayang sama Agung Ma. Mama tahu. Bisa lupain Di hatiku, jiwa dan raga takkan berdusta, namun terkadang cinta terus. Ya udah, berarti selama ini kenapa dia pacarannya cuma sebentar-sebentar doang? Gue yakin sih lo cuma pelarian doang. Ternyata emang dia selama ini itu pacaran sama cowok-cowok hanya buat pelarian, termasuk Dimas. Dia belum bisa ngelupain Agung. Lara. Kita pulang ya, Nak. Ya. Kita pulang, Nak. Mama nggak mau kamu seperti ini terus. Kita pulang, Nak. Ya. Kita
Udah pulang ya sayang. Pulang ya sayang. Ya. Ayo kita pulang sekarang. Oke, Faros lepasin aja dulu Faros, nggak usah diikutin Faros, dia balik sama nyokapnya Faros. Mau datang ke tempat itu nggak? Mau lihat ke situ? Mau lihat ke situ ke tempat apa? Kita turun dan kita pengen tahu ada apa sih di sana gitu yang mengingatkan dia sama Agung. Itu tadi dia duduk di sini ya? Nah, berarti emang ini adalah tempat di mana Kenang-kenangannya dimana mereka. dia punya kenangan sama Iya. Agung ini gitu loh. Dan dari obrolan tadi emang kelihatan kalau Agung adalah orang yang udah meninggal, tapi ceweknya elu Lara adalah orang yang belum bisa untuk ngelupain Agung. Dia Tapi bukan aku yakin aku bisa bagian dia. Lara itu nggak punya perasaan apa-apa sama elu. Tapi aku masih sayang sama Lara. Tapi sayangnya dia bukan buat elu, buat Agung ini. Tapi aku yakin aku bisa balikin Lara itu ke aku tanpa dia bahagia dengan si Agung. Ya udah, itu yang gue perlu. Ya udah, berarti besok kita atur semuanya. Lu ketemuin Lara, ya udah lu perjuangin dia. Ya, Kalau siap. emang lu Lo mau sadarin untuk memperjuangkan dia. Tapi pesan gue di sini jangan setengah-setengah, brother. Iya. Kalau mau berjuang ya udah berjuang banget. Ya Bener. karena aku emang sayang banget sama si Lara. Oke, ya udah. Faros cari informasi tentang Lara, Faros. Kalau bisa hari ini, kalau nggak besok kita temuin dia sama Lara. Oke. Kita akan bikin momen dimana lo akan ketemuan sama Lara dan lo harus perjuangin dia secara total. Fighting flames of fire, hang on to burning wires. We don't care anymore. Are we fading lovers? Gengs, karena emang kita sudah tahu kita tentang ini ada apa dalam hubungan ini, ada permasalahan apa di hubungan ini, dan kita pengen untuk mempertemukan Dimas dengan Lara. Di situ kita ngomong lagi sama Dimas, kita meyakinkan lagi sama Dimas apa yang mau dia lakuin ini. Oke, Kak, ini gue ingetin lagi sekali lagi sama lo. Lo pengen untuk memperjuangkan ini lagi. Karena aku emang sayang banget sama dia. Walaupun Iya, aku bagus. masuk di kamar. Ya udah, makanya Iya, itu yang bagus, gue hargain bagus sama banget. lo, karena emang setiap orang harus memperjuangkan cintanya gitu loh. Benar. Oke, ya udah, sekarang mendingan lo fokus gitu. Lo fokus untuk lo nanti akan ketemu sama dia, obrolin sama dia Baik, gitu loh. baik. Dan kasih tahu ke dia kalau gua adalah orang yang tepat buat lo dan gua adalah orang yang akan selalu menjaga lo. Oke? Iya, Lo Kak, bisa. siap. Kita turun dan pada saat itu kita ketok-ketok rumahnya si Lara, yang bukain bukan Lara tapi nyokapnya Lara. Halo misi Tante. ibu. Halo, apa kabar? Halo. Iya. Iya, kita boleh ngobrol sebentar ibu. Boleh. Iya. Oke. Ya, kita dipersilakan masuk sama nyokapnya Lara. Dan di situ ya kita langsung ngasih tahu lah tujuannya kita ke sana untuk apa. Oke, jadi sebenarnya tujuannya kita di sini ngajakin Dimas ke sini karena emang pengen untuk dia ngobrol sama Lara. Dia pengen ngasih tahu ke Lara kalau dia adalah orang yang benar-benar tulus sayang sama Lara gitu, Bu. Bisa kita untuk dipertemukan dengan Lara. Sebelumnya Tante mohon maaf karena Tante nggak bisa memberitahu karena Tante sendiri juga nggak tahu Lara di mana. Tapi saya mohon maaf dulu ke Dimas kalau kemarin mungkin Lara sudah menyakiti atau bersikap yang kurang baik ya. Aku gak apa-apa Bu, karena aku emang sayang sama dia. Iya, cuma kan permasalahannya adalah Lara itu mencari sosok Agung, mantan pacarnya yang sudah meninggal itu, jadi saya yang benar dengan dia. Iya, cowok-cowok lain yang Iya. deketin dia yang Padahal saya sendiri pun sudah menyampaikan ke dia bahwa
tidak mungkin ada itu orang yang sama, dua atau tiga. Sambil si nyokapnya ini masih menjelaskan soal Lara, tiba-tiba mau diangkat dulu sama. Halo, halo, Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kamu di mana, Ra? Kamu kemana? Nggak bisa gitu dong. Bukan aku ke bandara, Mas. Lara, Badara mana? Lara. Badara mana? Lara, Mas. Lara ini kita dari kata kamu putus ini Dimas itu Gigi gitu loh. Udah Lara, udah nggak usah lu pakai pergi kemanapun segala macam gitu loh. Kita udah tahu masalahnya apa. Tapi Dimas di sini bilang sama kita dia sayang banget sama lo. Dimas, Please, Ra, aku sayang banget sama kamu, Ra. Please, gak usah pergi. Kamu di sini aja. Please. Aku siap kok. Jadi kayak Agung pun siap. Aku siap jadi apa aja pun. Kamu mau? Aku siap turutin apa mau kamu. Please, Ra. Dimas masih tetap terus mencoba membujuk si Lara, tapi nggak mempan juga, gengs. Mama mau kamu pulang. Kamu bicara baik-baik sama Dimas. Ada Kak Komo, aduh Kak Gigi, tolong kamu pulang. Kamu pulang, Mama tuh harus apa biar kamu tuh nggak seperti ini. Ra, please, Ra. Tapi nggak Ra, bisa. ya udah. Kalau dia pergi, terus sama siapa? Lara sekarang maunya kayak gimana? Lara mau pergi. Aku mau pergi dulu, Kak. Aku pengen sendiri dulu, pengen tenangin pikiran dulu, Kak. Kamu mau pergi kemana? Aku mau kata-kata tante aku di luar negeri. Oh, Ya udah. Tapi Lara dengerin aku. Lara tetap kasih kabar ya. Aku sekali lagi aku minta maaf sama kalian. Aku udah bohongin kalian. Ra, jangan, Ra, Mama minta, tolong Ra jangan pergi, Ra. Mama minta, tolong kamu jangan pergi. Kamu sayang Mama. Kamu anak Mama, kamu nggak boleh pergi. Kamu nggak boleh pergi, Ra. Ra, Mama minta tolong, Ra. Tolong, Ra. Akhirnya di situ telepon ditutup sama Lara, dan kita pun juga udah tahu gitu sebenarnya apa yang terjadi di sini. Kenapa sih dia nggak bisa ngertiin perasaan orang tuanya, nggak bisa ngertiin perasaan orang lain, juga hanya memikirkan perasaan dia sendiri. Ya, mungkin sekarang ya dia lagi butuh waktu untuk sendiri mungkin tante gitu loh. Dan Dia tadi pun dia juga udah bilang dia akan ngabarin tante dan dia memastikan kalau dia bakal baik-baik aja dan juga bisa menjaga dirinya. Mungkin ya kita semua di sini ngasih kesempatan lah buat Lara juga gitu loh. Mungkin dia yang tahu gimana Ya. cara tenangin diri dia sendiri gitu tante. Mungkin dengan dia sendiri dia bisa sadar juga tante. Kita kan nggak tahu gimana caranya dia untuk Dia nggak harus pergi jauh, Iya, Pak. Pasti yang tante, pasti terpenting. khawatir tante. Yang terpenting tuh sekarang adalah dia pergi bukan ke tempat orang lain, tapi Ya. masih ke tempat tantenya. Dan Dan- itu pasti adalah adiknya tante sendiri gitu ya. Dia juga udah janji untuk Nah. update sama tante kan. Ya. Mungkin Dan- tante bisa belajar percaya sama dia juga. Ya. Dan juga buat lu gitu lah. Ya lu udah ngasih tahu ke kita lah, lu udah ngasih tahu ke nyokapnya Lara juga, lu udah ngasih tahu ke Laranya juga kalau lu sayang sama dia dan lu sayang sama dia. Dan gue juga bilang sama Dimas, kalau lu sayang jangan menyerah.
terus berjuang. Ya, geng, ini kan emang kita udah mencoba untuk membantu Lara dan kita juga udah tahu permasalahan Lara seperti apa, dan sekarang kita mencoba untuk memberikan kesempatan untuk dia biar dia bisa berdamai sama dirinya sendiri dan bisa menemukan jalan keluar yang terbaik buat dirinya sendiri. Kadang ya setiap orang emang harus memperjuangkan cintanya, tapi orang yang memperjuangkan cintanya harus tahu dulu cinta mana yang dia perjuangkan, cinta mana yang dia ikhlaskan. Dan terkadang kita juga harus tahu kapan kita harus mengikhlaskan cinta yang memang udah nggak bakal bisa kita dapetin lagi. Waktu itu gue Gigi dan juga tim kamera putus kasus ini, setelah saya gue komunikasi cabut.